Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Matauli Pohan. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam Stanbook 2021. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah ataupun kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dunia pendidikan. Nah, adapun ciri-ciri bahasa baku, yang pertama adalah memiliki sifat kemampuan yang dinamis. Maksud dari kemampuan dinamis adalah bahwa bahasa itu memiliki kaidah atau aturan yang tetap, tidak dapat berubah setiap saat. Namun, di sisi lain, kemantapan itu memiliki sifat yang tidak kaku, tetapi cukup luas untuk memungkinkan menerima perubahan yang bersistem. Yang kedua, kecendikian maksudnya adalah dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ciri yang kedua ini sangat penting dalam pengenalan ilmu dan teknologi modern, yang kini umumnya masih bersumber pada bahasa asing. Adapun fungsi bahasa baku yang pertama adalah pemersatu, sebagaimana bunyi unsur ketiga dari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Artinya, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi, penutur atau perorangan dengan seluruh masyarakat. Yang kedua, pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku dapat membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Bahasa dapat memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pembawa wibawa. Fungsi ini bersangkutan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku ini sendiri. Nah, bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan. Kemudian teman-teman, adapun pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia adalah era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat, menuntut para pengambil kebijakan di dalam bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Keberadaan bahasa Indonesia semakin lama semakin pudar karena banyak orang Indonesia, terutama anak muda, orang dari kalangan bisnis dan pejabat yang menggunakan bahasa selain Indonesia, seperti bahasa gaul dan bahasa asing. Bahasa asing tersebut antara lain yaitu adalah bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, karena dengan bahasa Indonesia mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Namun, kenyataannya tidak rasa bangga berbahasa Indonesia belum tertanam pada setiap orang Indonesia. Nah, adapun masalah kelafalan dalam bahasa Indonesia, hal-hal yang dianggap sebagai masalah bahasa Indonesia adalah berbagai gejala kebahasaan yang meliputi aspek fonologi, morfologi, sintaks, dan semantik yang bersifat problematik dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, perubahan fonem. Gejala perubahan fonem ialah gejala yang mengubah vokal, konsonan, bahkan diftong menjadi fonem yang lain. Berikut ini beberapa gejala perubahan fonem, diantaranya yang pertama adalah perubahan fonem vokal. Nah, perubahan yang pertama adalah bunyi vokal E menjadi E. Contohnya, seharusnya pengucapannya adalah nasihat, akan tetapi
sering dilafalkan dengan nasihat. Kemudian ada juga hakikat yang sering dilafalkan dengan hakikat. Kemudian bunyi vokal U menjadi O. Contohnya telur, yang seharusnya disebut adalah telur, akan tetapi sering dilafalkan menjadi telur. Nah, mungkin itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan dari materi bahasa baku ini. Adapun kesalahan dan kejanggalan yang dapat dari lisan saya ataupun perbuatan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.